warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahila dari kelas 9F. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pameran. Pameran adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk mengomunikasikan, memperkenalkan, memperlihatkan, dan memajangkan hasil karyanya agar diminati, dihayati, dan diapresiasi orang lain. Pameran dipimpin atau dikoordinir oleh kurator yang berperan menentukan arah dan tujuan pameran, memberi materi pameran, dan mengoleksi karya yang akan dipamerkan. Karya seni rupa yang bisa dipamerkan yaitu lukisan, patung, kriya, tekstil, dan sebagainya. Berdasarkan jenis karya pameran ada dua, yaitu 1. Pameran homogen, hanya memamerkan satu jenis saja, misalnya pameran lukisan, pameran patung, pameran kriya, pameran seni grafis, dan sebagainya. 2. Pameran heterogen, memamerkan berbagai cara jenis karya seni, misalnya pameran seni yang menampilkan lukisan, patung kriya, batik, grafis, dan sebagainya. Berdasarkan jumlah peserta pameran ada dua, yaitu 1. Pameran tunggal, pameran yang dilaksanakan per orang, hasil karya yang dipamerkan merupakan karya satu orang saja. 2. Pameran kelompok, pameran yang diikuti peserta lebih dari satu, beberapa orang atau anggota suatu kelompok, misalnya kelompok kelas 9 SMP, kelompok mahasiswa, kelompok kerabatan, dan sebagainya. Berdasar tempat pelaksanaan pameran ada dua, yaitu 1. Pameran di dalam ruang indoor, pameran dengan setting tertutup, penyelenggaraannya harus memperhatikan penataan, unsur cahaya, dan sirkulasi pengunjung. 2. Pameran di luar ruang, outdoor, penyelenggaraan pameran ini untuk karya-karya yang tahap terhadap suhu ruang terbuka, contohnya patung batu, meskipun bisa juga pameran lukisan atau keramik. Fungsi pameran di sekolah sebagai 1. Media penampilan jati diri sendiri. 2. Sarana meningkatkan daya ekspresi bagi siswa. 3. Media memperluas cakrawala pengetahuan siswa. 4. Media komunikasi antar siswa dengan apresiator. 5. Sarana perangsang kreativitas siswa dalam berkarya seni. 6. Wahana munculnya ide, aliran, dan jenis seni rupa bagi siswa. Panitiaan pameran ada dua, yaitu panitia pengarah, bertugas memberi arahan, nasihat, dan petunjuk kepada panitia pelaksanaan dalam menjalankan tugasnya. 2. Panitia pelaksanaan, bertugas melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan dan bertanggung jawab atas kegiatan yang telah direncanakan dari awal sampai akhir. Rencana kerja adalah rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dari awal sampai akhir dalam pameran. Rencana kerja perlu disusun agar semua kegiatan dan pelaksanaan kerja kriteria program dengan baik. Rencana kerja tertuang dalam sebuah rumusan yang disebut proposal. Proposal adalah rencana kerja yang disusun secara sistematis dan rinci untuk kegiatan formal, merupakan susunan kegiatan yang perlu dukungan atau persetujuan pihak lain. Proposal disusun oleh ketua pelaksanaan, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara pameran. Disusun berdasarkan pertimbangan, arahan, ataupun petunjuk oleh pembina. Jadwal kerja adalah urutan kegiatan yang berhubungan dengan waktu pelaksanaan suatu rencana kegiatan. Jadwal kegiatan dibuat setelah rencana kerja dari setiap seksi terkumpul. Jadwal kerja disusun oleh sekretaris yang mengacu pada konsep ketua, ditulis dan dipasang di ruang panitia agar mudah diketahui dan dilaksanakan sesuai dengan tugas masing-masing. Perencanaan pameran yang baik harus mencakup tentang materi, kelengkapan, tempat penyelenggaraan, publikasi, waktu penyelenggaraan, dekorasi, anggaran, kegiatan, dan kepanitiaan. Persiapan penyelenggaraan pameran. 1. Publikasi kegiatan baik melalui siaran radio, spanduk, selebaran, undangan, maupun yang lainnya. 2. Mengadakan seleksi terhadap karya yang dikumpulkan. 3. Menyediakan perlengkapan pameran yang meliputi sketsel, papan panel, meja, label, karya, buku tamu, tanaman lias, sound system, dan sebagainya. 4. Menyiapkan ruang pameran. 5. Menyusun acara pembukaan dan penutupan. 6. Penataan ruang kegiatan. 1. Mendekorasi ruang pameran. 2. Menempel label karya pada setiap benda seni dengan data yang komplit yang meliputi nama pembuatan pencipta,
asal sekolah, kelas, judul karya seni, jenis karya seni, bahan yang digunakan, dan teknik yang digunakan. D. Mengatur alur transportasi pengunjung. E. Memasang meja dan kursi menerima tamu atau informasi dan tempat untuk meletakkan buku kesan-kesan. F. Memasang lampu sorot di tempat yang membutuhkan. G. Pelaksanaan. 1. Susunan acara pembukaan. 2. Pembawa acara atau MC. 3. Pengarah acara. 4. Penempatan petugas jaga stand. 5. Buku tamu dan buku kesan-kesan. 6. Penampilan hiburan penyerta. 7. Penggadaan dokumentasi. 8. Upacara penutupan. 9. Kepanitiaan pameran. Berikut contoh penataan dan ruang sirkulasi pameran. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui hambatan dihadapi oleh setiap seksi acara, mengatasi persoalan yang ada, dan mengetahui keadaan, keuangan, dan kegiatan yang dilaksanakan. Hasil evaluasi dapat dipergunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan pada pameran selanjutnya. Manfaat evaluasi yaitu memberikan umpan balik bagi panitia maupun pihak lain dan sebagai tolak ukur atas keberhasilan suatu kegiatan. Evaluasi dilaksanakan setelah kegiatan pameran selesai. Panitia diberi waktu yang cukup untuk menyiapkan laporan tentang hal yang telah diperkerjakan, meliputi sistem kerja. Dimulai dari persiapan sampai akhir, evaluasi dari seluruh rangkaian kegiatan yang meliputi cara kerja tiap personal, organisasian kerjasama antar panitia maupun antar seksi. 2. Pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban bendahara terhadap dana yang masuk dan keluar. Perlu dicermati bahwa dana yang sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan. 3. Personalia kepanitiaan. Informasi tentang masing-masing anggota panitia pengolahan pameran menyangkut tanggung jawab, penguasaan, dan ketetapan antar bidang petugas dengan keahlian yang dimiliki. Penilaian terhadap figur personalia sangat penting pada kesempatan mendatang. 4. Bentuk pameran. Mengevaluasi bentuk pameran yang telah selesai dilaksanakan sudah sesuai dengan maksud, tujuan, dan tema yang telah ditetapkan. 5. Pelaksanaan pameran. Meliputi jalannya acara, banyak penonton atau pengunjung, dan banyak hasil karya seni yang dipamerkan. Hal tersebut sebagai bahan perbaikan di masa mendatang. 6. Laporan dari masing-masing seksi. Laporan ini sangat penting yang diwakili oleh koordinator dari masing-masing seksi. Laporan tersebut berisi kedisiplinan setiap anggota seksi, tanggung jawab terhadap bidang, tugas masing-masing, kendala dalam melaksanakan tugas, dan cara mengatasinya. Dari laporan-laporan tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan pameran pada masa mendatang dengan lebih baik.